Bumi yang kita tinggali bersama dengan 7 miliar manusia yang lainnya. Perbandingan besarnya bumi dengan matahari saja bagaikan sebiji kacang hijau dibandingkan dengan bola basket. Dan ternyata di alam semesta, miliaran bintang-bintang sebesar matahari, mereka membentuk satu gugus yang disebut dengan galaksi. Dan tiap 100 miliar galaksi mereka akan membentuk super cluster. Ya. Betapa kecilnya manusia dan betapa maha hebatnya Allah, betapa maha luasnya kekuasaan Allah yang ada di luar bumi, yang ada di atas langit. Bahkan manusia pun tidak mengetahui sampai di mana batas langit yang tertinggi, karena begitu lemahnya pemahaman dan pengetahuan manusia. Kalau misalnya kita tahu di antara miliaran bahkan triliunan benda-benda yang besarnya beratus-ratus kali lipat daripada matahari kita, hanya ada satu benda angkasa yang dihuni oleh manusia, yaitu bumi kita. Bumi yang sangat kecil. Di dalamnya kita banyak melakukan kesombongan-kesombongan. Bersama dengan 7 miliar manusia yang lainnya kita menghuni planet bumi yang kecil itu. Yang jika Allah mau, tidak usah menunggu hari kiamat untuk menghancurkan bumi. Karena bumi bagaikan setitik debu di hamparan padang pasir jagat raya. Sudah berapa banyak kesombongan yang kita lakukan di atas muka bumi. Padahal ketika kita terbang beberapa ratus meter dari tempat bumi yang kita pijak, maka rumah kita, mobil kita mungkin, tempat kerja Anda yang selama ini Anda bangga-banggakan, sawah ladang dan perniagaan yang sangat Anda khawatirkan kerugiannya, aset-aset kekayaan yang selama ini sudah dikumpulkan berpuluh-puluh tahun, peras keringat banting tulang. Kita takut kehilangan aset-aset kekayaan yang sudah kita kumpulkan. Banyak sekali kesombongan-kesombongan yang kita lakukan di atas muka bumi. Dan kita melupakan bagaimana kekuasaan Allah yang terhampar di jagat raya. Karena lemahnya pengetahuan kita. Karena minimnya ilmu kita. Karena bodohnya kita. Kadang kita merasa ada orang yang baru mengenal kita, tapi tidak menyebut kita mungkin dengan ustadzah, dengan sebutan ibu guru, dengan sebutan profesor, dengan sebutan ibu dokter misalnya, kita merasa tersinggung. Kita merasa tersinggung. Karena kita merasa, wah saya ini udah S2, saya ini udah S3. Saya udah mengeluarkan banyak duit untuk mendapatkan gelar itu. Sembarangan dia manggil saya. Mungkin ada pernah terbersit yang seperti itu. Kesombongan-kesombongan kita. Itu ya. Jadi kita kadang merasa tersinggung karena kita tidak disebut dengan gelar kita. Na'udzubillahi min dzalik. Masihkah manusia merasa layak menyombongkan diri dan melupakan kebesaran Allah? Tidakkah kita takjub dengan kebesaran dan kehebatan Allah? Sebenarnya bumi kita, seandainya bumi kita hancur, tidak akan sedikit pun berpengaruh kepada perjalanan perputaran alam semesta. Tapi karena Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah, kita masih diberikan kesempatan hidup hingga malam hari ini. Kita masih bisa menghirup udara dengan bebas. Kita masih bisa bernafas tanpa bantuan alat, tanpa harus membeli oksigen. Dikala kondisi saat ini banyak dari saudara-saudara kita, mungkin teman-teman dekat kita, kerabat-kerabat kita, banyak yang terpapar COVID. Dan mereka harus berjuang untuk mengembalikan fungsi dari pernafasan dan organ-organ tubuh yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Astagfirullahaladzim. Mari kita mohon ampun sama Allah. Betapa sering kita merasa, betapa sering benih-benih kesombongan itu menyelinap di dalam hati kita, yang mengotori keikhlasan kita. Kita melakukan sesuatu mungkin bukan karena ikhlas karena Allah, tetapi untuk menunjukkan eksistensi diri, untuk mendapatkan puja dan puji. Na'udzubillah. Maka kita melihat ke dalam hati. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Bagaimana ciri orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, gemetar hatinya karena takut kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imanan, bertambah-tambah keimanan mereka. Hatinya mudah tersentuh, hatinya mudah bergetar oleh nasihat-nasihat kebaikan. Itulah karakteristik orang-orang yang beriman. Sudahkah hati kita adalah hati yang mudah bergetar? Ataukah justru sebaliknya? Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Luqman ayat 7. Ini adalah kebalikan dari surat Al-Anfal. Itu karakteristik orang-orang yang sombong. Wa idza tutsla alaihi ayatuna. Ketika ditunjukkan, ketika dibacakan ayat-ayat kami, maka orang-orang itu wala mustakbiron, ka'allam yasma'ha, ka'anna fi udunaihi waqra. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka berpaling seraya menyombongkan diri. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah mereka tidak pernah mendengar itu. Ka'anna fi udunaihi waqra. Dan seolah-olah di dalam kedua telinganya itu ada sumbatan. Kita sering mungkin ya melihat orang-orang yang seperti itu. Ketika kita nasihati dengan kebaikan, ketika kita tunjukkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, mereka berpaling, seraya menyombongkan diri, seolah-olah nggak pernah mendengar itu. Alah, itu kan kata kamu. Alah, akhirat mah apa kata nanti. Sekarang dunia, fakta nih dunia. Akhirat mah apa kata nanti. Alah, kamu dikit-dikit ngomong neraka, dikit-dikit ngomong neraka. Sok suci kamu. Inilah karakteristik orang-orang yang sombong. Maka kata Allah, fabashirhum, fabashirhu, maka berilah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Maka teman-teman rahimakumullah, sama-sama kita berusaha untuk menjadikan hati kita adalah hati yang mudah bergetar, hati yang penuh dengan rasa takut kepada Allah, takut bermaksiat kepada Allah. Ya. Silahkan teman-teman ambil alat tulisnya dan silahkan coba jujur di dalam dirinya, tuliskan apa saja kira-kira kesombongan hati kita yang itu membuat hati kita kemudian sulit untuk bergetar, tidak mampu merasakan khusyuk kepada Allah. Sholat sekedar sholat, berdoa sekedar berdoa tanpa ada rasa. Ketahuilah bahwa Allah tidak pernah mendengarkan doa dari seorang hamba yang hatinya itu kosong. Itu ya, hatinya kosong. Bahkan qaul para sahabat mengatakan, jika nasihat kebaikan tidak berpengaruh kepada tingkah laku seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Silahkan dituliskan teman-teman, saya kasih waktu 1 menit. Jujurlah kepada diri sendiri, ya. Jujurlah kepada diri sendiri dan jujurlah kepada Allah. Karena Allah tidak mungkin bisa dibohongi. Silahkan akses kerendahan hati
Silahkan dituliskan apa saja kesombongan kita kepada Allah, apa saja noda-noda di dalam hati kita, sehingga membuat hati kita tidak pernah khusyuk, tidak pernah menemukan rasa damai, tidak pernah menemukan rasa lezatnya bermunajat kepada Allah. Itu mungkin karena hati kita banyak kotoran, tidak mudah bergetar. Karena hati itu ibarat lubang gitar akustik. Gitar akustik itu bisa berbunyi nyaring karena dia punya lubang udara yang tidak tersumpal oleh apapun. Tapi ketika lubang udara gitar itu kita masukin kotoran, kita masukin spon, kita masukin sampah-sampah ke dalamnya, maka ketika dipetik gitar itu tidak akan berbunyi nyaring. Itulah gambaran hati kita. Hati yang kosong dari penghambaan kepada Allah. Hati yang penuh dengan kesombongan. Hati yang banyak kotoran-kotorannya. Penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit jiwa. Udah? Sudah selesai menulisnya? Mintalah ampun kepada Allah. Dengarkan musik lembutnya, akses kerendahan hati. Menangislah jika memang menangis itu membawa kita bisa melepaskan rasa kesombongan kepada Allah. Jika Anda tidak bisa menangis, berpura-puralah menangis. Tapi jika berpura-pura menangis saja tidak mampu, bertanyalah kepada diri Anda, apakah hati saya ini sudah membatu, membeku, atau bahkan dikunci mati sama Allah, sehingga tidak mampu merasakan getaran-getaran ilahiyah, tidak mampu merasakan nasihat-nasihat kebaikan. Jika sudah, kita kembali ke slide bahwa ciri hati yang sehat berkumpul di dalamnya rasa takut, cinta dan rindu, syukur, malu, roja atau pengharapan kepada Allah, pasrah atau tawakal, dan sabar. Apa yang dimaksud dengan hati yang sehat itu punya rasa takut? Takut untuk bermaksiat kepada Allah dalam kondisi yang tersembunyi maupun terang-terangan. Karena terkadang ciri-ciri orang yang munafik dalam kondisi yang tersembunyi dia akan malas, tetapi dalam kondisi banyak orang dia akan rajin. Dia takut bermaksiat karena dilihat orang, tapi ketika sendiri dia berani bermaksiat kepada Allah. Hati yang sehat adalah hati yang cinta dan rindu kepada Allah. Rindu bertemu dengan Allah.